Halo Halo. semuanya, kenalin aku Elva Rekesha sebagai CEO dari Sweeters. Dan aku Graciela Joan sebagai CMO dari Sweeters. Nah, jadi Sweeters ini adalah menjual produk-produk yang mungkin dari import dari Bangkok dan juga Cina. Cina. Yuk ikuti perjalanannya kita. Jadi produk kita adalah fashion ready to wear yang dimana kita menjual seperti baju, rok, vest dan juga sweater. Nah tapi nih Grace, kita nggak sampai di situ aja. Kita mencoba untuk menggabungkan beberapa inovasi. Jadi yang pertama itu kita sempat adanya kolaborasi atau network innovation ya. Betul. Kita itu sempat kerjasama sama brand parfum Foxy untuk ya kayak banding-banding gitu. Jadi konsepnya itu ya kita bakal menggabungkan antara fashion dan juga parfum ya. Oke, yang kedua kita juga menggunakan profit model yang dimana kita membuat suatu blind box atau blind package yang nanti customer itu bisa rasakan kejutan dan Sensasi. juga betul pengalaman unboxing yang bikin penasaran tentunya. Oke, jadi kita tuh sempat kemarin market testing ke brand Yuan ya di Pakuwon Mall. Nah, untuk respon dari expert di Yuan itu juga cukup positif ya, karena kita sempat menanyakan tentang inovasinya kita nih. Untuk inovasinya kita sendiri itu kita pakainya blind box ya, dan menurut mereka blind box ini bakal membuat pelanggan itu merasa surprise, terus juga seru. Dan juga mereka juga kayak ngasih masukan ya ke kita tentang soal ukurannya, terus style yang harus di mix itu apa, terus kayak kejelasan range harga. Nah, yang lainnya itu kita juga kayak dikasih tahu kalau misalkan kita mau ngambil baju nih ya di Maklon atau enggak di Bangkok atau Cina gitu yang impor-impor, kita tuh harus ngambil semua ukuran, jadi jangan satu ukuran aja. Terus kalau buat warnanya itu, kalau misalkan kita masuk di offline store ataupun kita lagi di bazar, kita harus mengeluarkan semua warnanya, jadi jangan satu warna aja. Dan kalau misalkan ada customer nih yang datang ya, katanya expert itu kita nggak boleh diem aja, kita tuh harus terus mencari customer, yaitu dengan cara kita harus membantu mereka, terus kayak nanya-nanya apa sih yang lagi mereka cari, terus kalau mereka lagi ada kekurangan apa gitu, kita harus membantu buat kayak mix stylenya apa yang cocok. Terus juga mereka ngasih tahu tentang kita kayak harganya itu jangan yang terlalu mahal banget nih ya, jadi yang masih sekiranya bisa masuk di kantong dari target marketnya kita sendiri. Oke, jadi dari sisi expert kita juga mendapatkan insight yang sangat penting soal inventory management yang tadi sudah dikatakan, dan juga pentingnya transparansi value agar pelanggan ini tetap puas walau istinya misteri ya Grace Ya, di brand betul. package itu. Dan kesimpulannya konsep ini mempunyai potensi yang besar tapi juga butuh strategi komunikasi yang tepat dan sistem pemilihan produk yang fair agar pengalaman pelanggan tetap positif. Nah, jadi di salah satu perjalanan kita itu, kita sempat ikut bazar di Ciputra World yang dimulai dari loading in hingga loading out-nya. Nah, dari loading in itu kita berpikir keras nih, gimana caranya biar booth-nya kita itu bisa eye-catching dibandingkan dengan booth fashion yang lain. Dan di situ kita juga sempat melakukan market testing dengan customer-customer yang lain. Jadi, meskipun customer itu sedikit, tapi mereka itu borong, guys. Belinya 2-3 item, jadi itu terbukti kalau booth kita itu emang eye catching. Nah, dan dari situ juga mereka ngasih tahu kalau mereka tuh suka sama boothnya kita karena kita menjual barang-barangnya mulai yang dari earth tone, terus yang gelap-gelap sama yang terang-terang kayak warna pink, biru, kuning, jadi warna terang-terang. Nah, menurut mereka itu bisa menarik semua kalangan wanita ya, karena emang ada pilihan tersendiri daripada cuma satu tone aja gitu untuk bajunya. Nah, perjalanan bisnis kita juga dimulai dari kita yang pergi ke Bangkok untuk survei barang dan juga membeli stok produk. Nah, nggak cuman sampai situ aja kita langsung jual, tapi kita juga melakukan mentoring dengan dosen-dosen kita. Mentoring yang mungkin dilakukan beberapa kali, yang dimana awalnya kita nggak tahu nih gimana caranya harus menjual produk sampai harus menghabiskan produk itu caranya kayak gimana kita belum tahu. Tapi sampai pada akhirnya Pak Johan dan juga Bu Ovi memberikan insight juga kepada kita
cara untuk promosi, cara untuk manage dari keuangan dan juga produk. Nah, dari situ kita juga sangat diberikan ilmu dan Yang juga banyak. betul dengan yang banyak oleh Pak Johan dan juga Bu Ovi. Nah, dari situ kita juga memulai nih peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang ada di UC. Contohnya kita mengikuti bazar, terus juga kita melakukan kolaborasi dan juga kita membuat seperti istilahnya marketing dummy ya. Iya, Itu yang betul. untuk menarik perhatian dari konsumen. Jadi selama beberapa minggu terakhir itu kami juga turun tangan langsung nih buat riset tentang mulai dari tren fashion, terus juga survei pasarnya, sama dengan produksi dari awal sampai akhirnya tuh gimana. Karena ya sebagai brand baru nih ya di usaha fashion kami ini juga butuh pembelajaran baru untuk mengelola usaha fashion ini. Kami juga belajar tentang cara kayak membuat katalog, jadi yang untuk memasukkan semua baju yang kami jual, terus juga ada cara mengelola stoknya ketika pembelian yang baru sama produk yang habis, terus juga ada membangun branding yang menarik. Nah, waktu coba kolaborasi pertama dengan brand parfum Foxy, jadi kami mulai dari bikin konten bareng, terus juga event bareng ya di CFD Car Free Day, dan kami juga belajar bagaimana caranya menjaga kualitas komunikasi dengan partner bisnis. Nah, jadi untuk proses ini sendiri tuh nggak pasti selalu mulus ya, pasti ada naik turunnya. Tapi dari trial dan error itu kami jadi lebih paham tentang pasar dan juga bagaimana cara mengelola usaha fashion bisnis. Nah, selain dari mengembangkan diri melalui kerja nyata dan mentoring, kami juga mengikuti lomba bisnis model kanvas untuk lebih eksplor jenis bisnis atau model strategi unik yang bisa diterapkan oleh Sweeters di label menurut Juli atau ahli. Dan kami berdua pun sama-sama berdiskusi mengenai pengeditan lomba bisnis model kanvas tersebut. Nah, dan dari semua itu kita juga melakukan dan mengerjakan ini secara mandiri ya, Grace, dari ide sampai juga eksekusi. Nah, kami juga coba aktif di dalam tugas dan juga tentunya membagi tugas, lalu juga kita saling support dan juga jalani peran masing-masing dengan serius tapi tetap fun. Nah, kami sadar kalau membangun bisnis bukan cuma soal jualan, tapi juga soal membangun pengalaman dan nilai dari brand itu sendiri. Dan ini adalah hasil portofolio sosial media kami. Dan itu dia rangkuman bisnis kita kali ini, mulai dari konsepnya, terus juga cara kelola stoknya hingga dengan strategi pemasarannya ya. Semuanya kita bahas tuntas, guys. Betul, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita pengalaman kita juga ya, Betul. Grace. See you. Angels up in the clouds are jealous knowing we found something so loud.